bentuk satu agama bernama Katolik. Tiba-tiba saja cerita penyaliban itu berubah menjadi keramat. Ternyata yang disalib itu adalah Tuhan. Wah, 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 wah. Ini apa hubungannya ini Kristen dengan penyaliban? Gak ada sama sekali, gak ada. Hanya demi untuk membuat laku laris dewa-dewa mereka. Mereka mengutip cerita-cerita yang ada di antara orang-orang Yahudi. Oh, yang disalib itu adalah ini, anak seorang tukang kayu ini, segala macam. Diambillah cerita-cerita itu. Habis itu apa? Dosa-dosa kita dengan darah Yesus. Dosa-dosa kita dengan pengorbanan Yesus. Apa hubungannya, Cak Ayu? Tak ada. Jadi ketika Al-Quran menegur apa yang orang Yahudi lakukan, Kristen merasa tersakiti. Sibuk Kristen ini, padahal yang diucapkan oleh Al-Quran itu kepada orang Yahudi. Contoh, saya ulang lagi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba' zan wa ma qataluhu yaqina. Mereka mengira yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Padahal keadaan yang mereka alami itu diserupakan seakan-akan mereka itu telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan Kristen, tapi mereka Bani Israel. Kenapa Kristen yang sibuk? Emang di situ Kristen hadir? Enggak kan? Nah, makanya saudara, Paulus telah membocorkan itu di dalam 1 Korintus 1 nomor 23. Penyaliban itu adalah batu sandungan. Kenapa penyaliban itu batu sandungan bagi Bani Israel? Apa? Ada yang tahu jawabannya? Dan bagi orang non-Yahudi, kata Paulus, itu adalah satu kebodohan. Kenapa juga penyaliban bagi orang non-Yahudi itu satu kebodohan? Itu juga harus dijawab. Kenapa penyaliban dianggap batu sandungan oleh Paulus? Dan kenapa dianggap kebodohan bagi non-Yahudi? Karena ada cerita terbalik di sana. Itu batu sandungan itu. Makanya kenapa dikatakan batu sandungan? Coba Anda lihat apa yang diceritakan kemudian Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara kemudian tentang kebangkitan Mesias. Kebangkitan. Di sini sebenarnya kalau kita jujur ingin memaknai, bahasa Yunaninya itu tidak mestinya dikatakan kebangkitan. Dinaikkan kemudian. Menaikkan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Tetapi kemudian dikatakan lagi, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya daging Yesus ini, Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam, itu tidak menjadi mayat. Itu tidak menjadi mayat beliau. Oleh karena itulah saudara, ketika dalil ini menjadikan batu sandungan bagi orang Yahudi, makanya dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan justru Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Nah, ini batu sandungannya. Ini batu sandungannya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu batu sandungannya itu. Batu sandungannya adalah yang disalibkan tadi menjadi Kristus, menjadi Tuhan. Pertanyaannya, menjadi Kristus palsu kah? Karena itu adalah batu sandungan. Ketika mereka mendengar hal itu, apa yang terjadi? Mereka terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Setelah mereka membunuh nih, apa kata orang itu kepada Petrus? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah. Bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu batu sandungan bagi mereka Bani Israel. Ternyata setelah mereka melakukan pembunuhan, mereka menyesal. Mereka menyesal. Sehingga yang mereka bunuh ini diangkat kemudian oleh Tuhan mereka menjadi Kristus. Menjadi penyesat. Menjadi ladang kemudian bagi orang-orang untuk menjadi batu sandungan terhadap penyaliban. Dan terhadap orang non-Yahudi percaya itu adalah sebuah kebodohan. Pasti bodoh. Saya pastikan pasti bodoh. Pasti bodoh. Gak bisa tidak. Apakah yang dibunuh itu Tuhan? Bukan. Siapa yang dibunuh? Yesus. Apakah Yesus bukan Tuhanmu? Tuhan. Loh, dibunuh kemanusiaannya, kedagingannya. Tuh, ada benarnya di Paulus juga. Makanya dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Al-Quran kemudian menjelaskan itu. Ya, saya kira begitu saudara, bahwasanya jelas bagi kita, bagi kami ya, yang berakal sehat, bahwa tak ada hubungannya Kristen ini dengan penyaliban. Hanya ya kalau Paulus mengatakan adalah suatu kebodohan, ya memang saya melihat kalian itu culun sih kalau berbahas tentang penyaliban. Silakan. Boleh nyambung ya Bang Suma? Silakan. Ya, mumpung membahas surat Paulus nih, menarik sekali. Memang Paulus bilang begitu ya. Di 1 Korintus 1, 22 sampai 24. Di situ yang disebutkan adalah orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Memang yang pertama jadi batu sandungan. Batu sandungan ini mungkin beda dengan yang disampaikan Bang Suma ya. Jadi yang disebut batu sandungan itu karena orang Yahudi menantikan Mesias yang superpower, menunjukkan kuasa besar. Yang diharapkan itu yang berkuasa secara politik seperti Daud, punya kuasa. Tapi yang datang justru Yesus, bukan yang dengan kuasa yang seperti mereka harapkan. Karena dia dulu wafat, terus waktu datang juga naiknya keledai, kan begitu. Nah, itu yang jadi batu sandungan orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Nggak mungkin Mesias itu lemah seperti ini. Yang mereka harapkan adalah yang superpower. Itulah yang disebut batu sandungan maksudnya Paulus untuk orang Yahudi. Sedangkan untuk orang Yunani, mereka kan menggunakan logika, filsafat, kehebatan intelektual. Maka peristiwa penyaliban, Tuhan kok disalib, mana masuk akal, begitu loh, dikatakan sebuah kebodohan. Jadi sama seperti orang-orang Romawi. Di luar Romawi yang juga mungkin meninggikan logika, itu juga disebut oleh Paulus, bagi mereka ya peristiwa salib ini kebodohan. Tapi beda lagi sama untuk orang-orang yang dipanggil. Nah, ini kuncinya. Bagi orang-orang yang dipanggil, orang-orang percaya, ya justru penyaliban ini salah satu kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Ya, beda sudut pandangnya. Jadi lebih dipertegas lagi bahwa apa yang Bang Suma sampaikan menurut pandangan orang Kristen yaitu keliru. Enggak seperti itu Bang Suma. Dan satu lagi, kalau Bang Suma bilang bahwa orang Kristen ini enggak ada hubungannya, ya itu juga aku rasa terlalu berlebihan ya.
Karena mau bagaimanapun orang Kristen kita mengaku sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kenapa tidak langsung bilang saja bahwa kalau seandainya tidak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus, ya bilang saja kalau yang mereka ikuti itu bukan Yesus yang sama dengan Nabi Isa gitu loh. Kan lebih enak ya. Jadi enggak jalannya jelas gitu loh. Ada Yesus yang memang Nabi Isa, ada Yesus yang Yesus sendiri gitu loh. Orang-orang pengikutnya sendiri, misalnya ya kita ini, orang-orang yang ada di Indonesia itu pengikut Yesus sendiri, bukan Yesus yang sama dengan Nabi Isa. Begitu kan lebih, istilahnya lebih enak jalan sendiri-sendiri. Dan jadi tidak menghakimi gitu loh. Kalau yang awal tadi dikatakan misalnya orang di luar Islam itu sesat, saya sepakat. Tapi kalau sudah bilang misalnya orang Kristen ini bukan pengikut Yesus atau tidak ada hubungannya dengan Yesus, ya itu ya lucu aja sih. Gitu Bang Suma. Silakan yang lain kalau mau nambah. Oke. Jadi yang saya maksud di sini adalah Yesus yang adalah nabi, Yesus yang adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel, itu nggak ada hubungannya dengan Kristen, sama sekali nggak ada. Tetapi kalau saudara mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, ya memang betul. Saudara Kristen ini adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus anak Maria yang melakukan penginjilan kemudian kepada Bani Israel, itu beda. Nah, kembali kepada penyaliban. Yang dikatakan kemudian Bro Admin terkait dengan penyaliban yang Anda jelaskan, itu bukan penyaliban pandangan orang Yahudi, itu bukan penyaliban. Batu sandungan yang menjadi penyaliban itu adalah batu sandungan. Penyaliban ini yang menjadi batu sandungan. Akibat adanya penyaliban yang mereka lakukan, miliaran manusia kemudian tersesat dengan penyaliban itu. Kenapa? Karena sibilis ISIS menjadikan penyaliban itu sebagai ladang untuk merekrut pasukan. Itu loh, itu batu sandungannya. Karena gara-gara mereka menyalibkan, penyaliban terjadi, maka korban yang ada di atas salib ini nantinya akan menjadi Tuhan bagi manusia unyu-unyu. Itu maksudnya batu sandungan itu. Dan orang yang menerima penyaliban ini kemudian sebagai keselamatan, itu adalah sebuah kebodohan. Anda salah tafsirkan lagi bahwa penyaliban itu bagi orang Yunani. Justru orang Yunani yang percaya itu. Maksudnya penyaliban ini ketika ditinjau dari aspek keilmuan, orang yang percaya itu akan nampak bodoh. Orang-orang jahil, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak kemudian menggunakan akal sehatnya, yang bisa percaya dengan pola itu. Kenapa? Sederhana. Orang Yahudi ketika ingin selamat, punya dosa, ditebus dengan cara apa? Hewan korban, binatang. Itu tidak dipungkiri, Al-Quran juga mengatakan itu, Yesus juga mengatakan itu. Matius 8:4, Yesus mengatakan itu. Lakukanlah apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa kepadamu. Bancek barakallahu fik. Lakukan, kata Yesus. Persembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Itu perintah Yesus. Waduh, Bang Ju makan repot lagi nih Bang Dalbo. Nggak bener ini orang-orang ini. Waduh. Aduh. Bisa aku nanti lama-lama. Kenapa mesti akun yang di-report sih, argumentasinya dong yang di-report naik di sini gitu loh. Padahal ini diskusi santai aja kok.
Coba tanggapi bro admin argumentasi Bang Juma. Bener nggak sih anaknya Maria yang ketemu Paulus itu di Damsik? Ya kalau saya karena orang Kristen ya kita bener toh Bang Andi. Jadi argumentasi saya cuman satu sama seperti sebelumnya ya. Tentang kedatangan Yesus ada dua, kedatangan rohani dan kedatangan secara penuh. Kedatangan rohani itu bisa kapan saja. Itu klaimnya Yesus sendiri. Yang satu lagi kedatangan kedua. Itu nanti di akhir zaman ya. Maka yang terjadi di Paulus itu ya yang rohani. Di mana itu ada informasi kedatangan rohani? Maksudnya apa itu? Ya contohnya nih klaimnya Yesus yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Misalnya itu. Atau aku tidak akan meninggalkan kamu. Apalah itu ayatnya lupa aku, coba nanti aku baca. Ya salah satunya yang paling bisa dijadikan argumentasi ya klaimnya Yesus yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, misalnya itu. Kalau yang ada maksud kedatangan rohani itu adalah Yesus, mestinya Anda harus cross check dulu dong informasi apa yang didapat dari kedatangan rohani itu. Apakah sama dengan pengajarannya waktu dia ada fisiknya di muka bumi? Sepertinya tidak deh. Kedatangan rohaninya beda pengajarannya menurut Anda nih dengan pengajarannya waktu dia masih hidup. Beda banget gitu loh bro admin. Gimana itu? Iya itu yang diajarkan di kita ya Bang Andi, sehingga tidak menerjemahkan sebagai peristiwa Paulus itu sebagai kedatangan Yesus yang lain atau kedatangan Yesus kedua, karena kita sudah diajarkan bahwa Yesus bisa datang secara rohani dan yang kedua bisa datang secara utuh atau sepenuhnya. Itu di akhir zaman kedatangan kedua. Jadi kita tidak ada tafsiran yang mengatakan bahwa yang datang ke Paulus itu adalah Yesus yang lain. Terlebih lagi apa yang diajarkan Paulus itu Ini sejalan. Bro, saya potong ya. Oh ya silakan. Kedatangan Yesus yang pertama di muka bumi itu berjubel datanya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Kan gitu ya? Ya. Terus menurut Anda ada Yesus kedatangan rohani mengajarkan dirinya Tuhan. Ini kok tidak sinkron antara kenyataan pengajarannya waktu hidup dengan kedatangan rohaninya begitu. Jadi menurut akal sehat yang Anda maksud kedatangan rohani itu bukan Yesus yang pernah mengajar di muka bumi, tapi Mesias palsu. Gitu loh bro admin, kira-kira ya. Oh yang itu, tapi gini Bang Andi, ketika Yesus datang kepada Paulus juga tidak mengajarkan tentang teologis. Paketnya teologis ini yang sudah dikemas dalam brand ini ya, Trinitas, itu kan datang kemudian setelah ada konsili dipatenkan dengan satu brand namanya Trinitas tentang teologis. Nah, pada dasarnya kedatangan Yesus ini kan mengajarkan atau mengajak atau memberikan keselamatan. Itu inti ajarannya. Melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia lewati. Tapi tentang teologis, Tuhan itu bagaimana, itu datang kemudian. Dan dipatenkan setelah konsili. Sampai ada namanya brand teologis dogma Trinitas. Bukan pada saat Paulus ada. Jadi itu udah beda. Ya bro admin ada kedatangan rohani. Nah ini Banyuma nih, kedatangan rohani. Lanjut. Nah ya soal yang tadi nih. Mohon maaf nih Bang Suma, tadi soalnya lanjutnya ke ini, ke tentang siapa yang datang ke Paulus itu yang ditanyakan sama
Bang Suma tadi. Bang Handi. Dan ya kalau kita di Kristen memang diajarkan begitu, ada dua kedatangan. Yang pertama kedatangan rohani, yang kedua kedatangan secara utuh atau sepenuhnya. Itu kedatangan kedua nanti di akhir zaman. Tapi kedatangan rohani itu ya bisa kapan saja. Iya, maksudnya kedatangan rohani itu bro, admin Yesus datang, rohnya yang datang gitu atau gimana? Ya enggak toh. Secara rohani berarti bukan secara wujud fisik yang utuh ya. Kalau kedatangan kedua kan di situ dikatakan mereka akan melihat. Mereka berarti semua yang bisa melihat akan melihat. Turun dari awan-awan ya kalau nggak salah itu ayatnya. Iya. Jadi kedatangan yang dimaksud kedatangan rohani ini maksudnya gimana? Ya secara pribadi tentang ekspresinya seperti apa ya masing-masing Bang Andi. Bang Suma. Begitu. Yang dialami oleh Paulus ini termasuk yang dialami oleh Paulus. Yang datang itu yang apa? Disebut secara rohani. Datang cahaya dari langit, kemudian terdengar suara dari langit, itu secara rohani. Ya itu kan ekspresinya yang dirasakan oleh Paulus, bisa mendengar tapi orang lain hanya melihat cahaya. Berarti ini halusinasi dia. Kalau halusinasi itu kan bahasa kedokteran Bang Andi. Ya sekarang kalau misalnya bro admin kedatangan Yesus secara rohani, artinya Anda yang mendatangkan beliau kan? Iya ya, secara dalam pikiran sudut pandangnya kita ya, kita yang dalam pikiran merasakan itu ya. Nah, sedangkan yang terjadi di Paulus ini bukan. Makanya Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Karena memang datang dalam bentuk wujud cahaya dan suara. Nyata itu. Sedangkan di dalam kitab Ibrani 10:12, Yesus itu duduk selama-lamanya di samping kanan Tuhan. Lengkap dengan jasadnya. Kalau Yesus turun ke bumi menemui Paulus, rohnya saja, berarti rohnya keluar lagi tuh dari jasad. Mati lagi dia di atas sana. Karena Yesus terangkat dengan jasadnya. Sisi kemanusiaannya pun terangkat. Kalau dia turun ke bumi berupa roh, berarti dia tinggalkan jasad lagi di sana. Innalillahi lagi di sana. Mati lagi Yesus. 2 kali mengalami kematian. Ketika dia di bumi, roh keluar 3 hari, hari ketiga dia bangkit. Rohnya masuk kembali, bangkit dia. Ketika naik ke langit, turun ke bumi rohnya, tak ada jasadnya, mati lagi dia di atas. Jasad lagi, mayat jadi mayat lagi dia duduk di sebelah kanan Bapa selama-lamanya. Berdasarkan Ibrani 10:12. Berarti Yesus mengalami 2 kali kematian. Atau jangan-jangan sesuai dengan pesan malaikat. Di dalam Kisah Para Rasul 1:11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya. Akan datang kedua kalinya. Sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Berarti kedua kali dia Yesus. Kalau Yesus yang datang, maka dia wajib hukumnya lengkap dengan jasad. Nah, bagaimana dengan pesan Yesus kemudian? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus kemudian tambahkan tuh. Bagaimanakah cara tandanya? Jika apabila engkau mendengar atau melihat ada orang berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun,
ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Bagaimana dengan pesan itu? Itu ucapan Yesus kepada angkatan pertama, orang yang hidup sesama dengannya. Waspadalah yang datang kepadamu. Berarti datang kepada murid Yesus, orang yang mengaku bertemu dengan gurunya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Paulus datang, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Murid-murid percaya enggak? Kalau murid-murid percaya, berarti dia termasuk kelompok yang disesatkan. Karena Yesus mengatakan, menyesatkan orang-orang pilihan juga, murid-murid pilihan. Nah, padahal pesannya jangan percaya. Sebab datang nanti kedua kali, aku lengkap dengan jasad. Ini tidak bisa dianggap sepele. Penyesat itu datang di abad pertama, mengaku Yesus Kristus, lalu menyesatkan banyak orang. Kalau ini bukan Kristen, orang banyak yang sesat ini bukan Kristen oleh Kristus yang palsu ini, lalu siapa? Ada enggak? Ada enggak orang yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Kristus selain Kristen? Enggak ada. Sedangkan yang harus diwaspadai adalah Kristus. Kristen pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh orang Kristen ini? Sedangkan Kristus yang adalah anak Maria, pengikutnya tidak ada jadi Kristen, nggak ada. Mereka tetap berpegang kepada ajaran yang guru mereka sampaikan. Seperti itu, kawan. Ya, Bang Suma. Mungkin biar kita agak geser ya. Kalau soal pengikut Kristus kan ya oke lah. Orang Kristen kita mengklaim diri kita pengikut Yesus. Dan itu sumbernya dari Alkitab sendiri. Biar kita ada perbandingan ya. Jadi salah satu yang paling kita tinggikan dan kita unggulkan atau faktor yang paling mendasar kenapa kita mengikuti Yesus itu pertama karena ajaran kasih. Dan dari sejak pemberitaan Matius, Markus, Lukas, Yohanes termasuk surat Paulus itu satu pandangan. Sehingga kita percaya apa yang terjadi kepada Paulus bukan datang dari Yesus yang lain. Yang mungkin misalnya Yesus yang tidak wafat, misalnya ada berita Yesus itu ternyata tidak wafat, tapi digantikan sama orang lain. Nah, karena cerita Paulus sejalan dengan cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sehingga kita percaya bahwa bukan Yesus yang lain atau yang tidak wafat yang datang kepada Paulus ini. Tapi memang hanya dia saja. Dialah yang memang datang itu. Soal kedatangannya tadi sudah kita punya penafsiran bahwa ada dua kedatangan. Kedatangan kedua yang sepenuhnya mereka melihat semua orang, dan kedatangan pribadi atau secara rohani tadi. Nah, supaya kita bisa bertukar pandangan juga ya, Bang Suma. Iya. Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini salah satu ayat yang menjadi pedoman bagi orang Kristen dalam mengimani Yesus, karena Yesus adalah wujud kasih Tuhan. Dan Yesus sendiri yang mengajarkan tentang kasih itu yang seperti apa. Yesus bilang di dalam Yohanes, di dalam pengajarannya selain yang tadi disampaikan Bang Suma, Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Paulus menegaskan lagi di dalam Roma 5:8, akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan ceritanya sejalan semua. Dan lagi Yesus juga mengklaim bahwa hanya Dialah jalan satu-satunya atau jalan dan kebenaran dan hidup yang bisa membawa orang datang kepada Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang jadi fokus utamanya orang Kristen itu bahwa Yesus itu sebagai wujud kasih Tuhan. Bagaimana dengan Nabi Isa? Apakah Nabi Isa juga adalah wujud kasih Tuhan? Sama seperti yang dilalui oleh Yesus, sehingga dia wafat, dia menderita, rela wafat, bahkan sampai wafat ya, disalib dan bangkit. Apakah Nabi Isa juga memiliki peran yang sama? Silakan. Iya, baik. Nabi Isa itu tidak selevel dengan sapi, gak selevel dengan domba, gak selevel dengan binatang. Nabi Isa itu adalah manusia mulia. Nabi Isa ini adalah salah satu utusan Tuhan yang dimuliakan, bahkan terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang permasalahannya, ketika Anda bertanya, apakah juga Nabi Isa itu menebus segala macam? Enggak. Jadi Nabi Isa tidak selevel dengan domba, tidak selevel dengan kambing, tidak selevel dengan sapi. Yang selevel dengan sapi, yang selevel dengan domba itu Kristus yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus. Itu levelnya hewan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 bahwasanya nabi-nabi terdahulu, kaum terdahulu sudah disyariatkan aturan ketetapan bagi mereka ketika mereka ingin berkorban, mereka mengorbankan hewan ternak. Salah saya mengatakan itu kalau di Bible tidak ada, faktanya ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah atau dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Keluaran 29 nomor 14, ambillah kotoran sapi, ambillah kulitnya, dagingnya, dan kotorannya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Jadi kalau orang Islam, Nabi Isa dan kaumnya hendak mempersembahkan kemudian kurban untuk dosa mereka, ya hewan dong. Yesus bagaimana? Matius 8:4, perintahkan kemudian untuk berkurban hewan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya katakan Nabi Isa alaihissalam hanya mengajarkan kemudian umatnya untuk bertaubat. Bagaimana dengan Yesus? Adakah ajaran tobat? Yes. Justru Yesus mengajarkan cara bertobat. Bahkan setelah kejadian mereka menyalibkan orang, Petrus murid Yesus pun mengajarkan agar mereka bertobat dari pekerjaan itu. Malah disuruh dibaptis. Artinya, kalau penyaliban itu menebus dosa mereka, kenapa mesti kemudian mereka dibaptis lagi? Kenapa disuruh bertobat lagi oleh Petrus? Bukankah Yesus mati untuk dosa-dosa mereka? Lalu mengapa mereka bertobat dari kejadian membunuh itu? Itu yang kedua. Kemudian ketika kita melihat pola yang ada di dalam ajaran agama Islam, berkurban hewan berarti kalau saya pinjam kepalanya bro admin, simpan di kepala saya nih, berarti yang menebus dosa saya ini kambing. Kambing ini sangat berjasa berarti. Kambing ini menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa saya berarti.
Berarti saya harus tuhankan ini. Karena dia begitu kasih. Dia serahkan nyawanya demi dosa saya. Wah, ini kambing ini Tuhan. Begitu juga orang Yahudi. Ketika pinjam kepala saudara Bro Admin, mereka akan menyembah sapi. Kenapa? Karena sapi telah berkorban, menyerahkan nyawanya demi untuk dosa orang Yahudi. Anehnya, orang Yahudi korbannya dipotong di leher, bukan digantung di salib. Anehnya lagi, tumbal atau korban penebus dosa oleh orang Yahudi dan orang Islam tidak disembah. Kristen korbannya adalah manusia. Manusianya yang disembah. Andai saja Kristen ini disuruh perintahkan menyembah monyet, mengorbankan monyet. Wow, saya nggak bisa pikirkan bagaimana Kristen menyembah monyet. Andai saja Kristen ini diperintahkan mempersembahkan sapi, maka sapi yang disembah. Persembahkan ayam, ayam yang disembah. Orang Yahudi sudah diajarkan. Dan kalau Kristen meniru ajaran itu, maka harusnya Kristen berpola kepada ajaran tersebut. Apa itu? Korban tidak disembah. Korban ya korban. Ini berbeda. Ada kekuatan dunia gelap yang ingin disembah. Sehingga dia mengajarkan bahwasanya aku berkorban untuk dosa-dosa kalian loh. Apa kemudian pembalasan kalian kepadaku? Tuhan kan saya dong. Sapi ada di Tuhan kan yang jadi korban tebus dosa. Kambing ada? Enggak ada. Nah ini saudara yang harus Anda pikirkan. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian kepada kaumnya, Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Mengajarkan kepada umatnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Atani alkitab. Aku ini hamba Allah yang diberikan kemudian ketetapan. Mengajarkan kemudian kepada Bani Israel untuk ikut kepada ketetapan tersebut. Wa ja'alani nabiyan. Aku ini penerima wahyu. Dan aku ini penerima pesan untuk pada kalian. Apa pesannya? Ani abdullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu cara jalan lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Menyembahnya kepada Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, dan taat juga kepada apa yang diperintahkan kemudian kepada mereka. Itu jalan keselamatannya. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengajarkan Taurat kepadamu dan memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu yang akan datang setelahku. Itu ajaran Nabi Isa. Bagaimana dengan Yesus? Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Cuman Kristus ini loh yang datang ke Paulus ini loh yang beda ajarannya. Kalau Anda mengatakan Anda percaya dalam Yohanes 3 nomor 16, coba gunakan akal sehat. Sekali lagi gunakan akal sehat. Saya bacakan dengan seksama kitab Anda sendiri di dalam kitab Yohanes 3 nomor 16. Coba direnungkan setelah saya membacakan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan, mengaruniakan. Orang ini adalah anugerah, bukan kutuk. Dia adalah anugerah dari Tuhan. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Paulus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya kepada siapa? Yesus. Sekarang orang Kristen ini percaya enggak? Pada saat Yesus berkata, hei kalian, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Percaya enggak kepada Yesus agar tidak percaya kepada oknum tersebut? Tidak. Katanya Yesus itu adalah jalan.
Katanya untuk selamat percaya Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya ya. Ya kalau percaya kepada Yesus ya jangan percaya. Mau satu orang Paulus 5, Paulus 7, Paulus 100, Paulus 1000, Paulus datang. Aku bertemu dengan Yesus loh, Kristus loh, di padang gurun loh. Apa kata Yesus? Syukran Bang Afida. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu ucapannya. Ucapan yang diterangkan kemudian, yang diucapkan kemudian oleh Yesus. Kenapa Anda tidak percaya? Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus, kalau Anda percaya kepada Yesus, maka tidak mungkin Anda menjadi Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, di mana Yesus justru berkata, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepada nabinya, di mana nabinya nanti akan mengaku bertemu dengan aku. Kristus datang kepada nabinya, hei Paulus, iya paman, aku mengutusmu, pergilah ke Galilea, nanti kita akan ketemu di sana. Kau ajarkan, aku akan mengajarkan apa yang harus kau lakukan kepada non Israel. Ya, siap? Siap paman. Nah, datanglah si Kristus ini kepada Paulus. Habis itu Paulus datang. Aku adalah utusan Kristus kepada kalian, mengabarkan bahwa aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun dan di dalam bilik. Muridnya yang masih normal otaknya akan ingat pada pesan gurunya. Apa pesan gurunya? Jangan kamu percaya. Mau dia manis-manis datang, mau mirip-miripkan aku, menyamanyamakan ajaranku, tapi itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang akan diikuti dengan tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratam dan seluruh manusia akan melihat aku. Meskipun yang datang itu mirip dengan aku, meskipun ajarannya persis denganku, jangan kamu percaya. Lawang Anda katanya percaya, supaya dapat hidup kekal ya harus percaya kepada Yesus. Lah, kalau percaya kepada Yesus, mustahil jadi Kristen. Karena Kristen itu ada karena percaya kepada Kristus yang datang kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Lahirlah agama Kristen ini. Coba sekali-sekali pakai otak, pakai akal kalau menggunakan data Yohanes 3 nomor 16 ini. Harus percaya kepada Yesus. Ya, harus. Kalau begitu jangan jadi Kristen. Silakan. Ya, oke Bang Suma. Kembali ke ayat yang tadi Bang Suma sampaikan ya di Matius. Oke lah kalau seandainya Bang Suma menolak Paulus, dan di sini Bang Suma menggunakan perkataan Yesus di dalam Matius. Yesus berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, yang saya mau tanyakan begini Bang Suma. Bang Suma kan menggunakan Matius 24. Apakah hanya ayat ini saja yang berlaku untuk Bang Suma, atau keseluruhan Matius ini berlaku untuk Bang Suma juga? Bagaimana cara ininya? Cara kerja Bang Suma mengenali Yesus itu bagaimana? Seandainya sama seperti orang Kristen mengenali Yesus, ya kita percaya sepenuhnya dengan apa yang tertulis di dalam Matius, selain ayat 24 ini. Peringatan itu kita pegang sampai sekarang. Makanya kita tidak sembarangan percaya kepada pemberitaan yang lain selain dari berita yang disampaikan oleh Matius. Yang di dalam Matius sendiri dengan jelas menerangkan peristiwa tentang penderitaan, penyiksaan, penyaliban, sampai kepada kebangkitan. Seandainya kita
atau mungkin orang-orang lain di luar sana ya hanya percaya kepada satu kalimat saja, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ini maksudnya yang bagaimana? Saya Atau boleh jawab. hanya ayat ini saja yang menjadi landasan? Nah, bagi orang Kristen, kita percaya sepenuhnya bukan hanya perkataan Matius 24:24, tapi semuanya termasuk peristiwa penyaliban dan kasih yang diberitakan oleh Matius. Kita lepaskan surat Paulus ya. Kalau dianggap surat Paulus ini hasil dari kedatangan Yesus yang lain. Bagi orang Kristen bukan, karena ini sejalan ceritanya dengan Matius. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Saya jawab berdasarkan Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ya orang-orang Yahudi, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 78 ini, ada yang buta huruf dan tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ayat setelahnya dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah mereka orang-orang Yahudi yang buta huruf tadi ini yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, demi untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Saudara, Anda bertanya tentang Matius, apakah cuma data ini aja yang Anda percaya dalam Matius? Saya katakan kepada saudara, seorang wartawan yang menyusun sebuah pemberitaan akan ada waktu di mana dia akan mencatat semua peristiwa yang ada ditemukan sebagai pencari berita. Penulis Matius ini bukan Nabi Allah. Penulis Matius ini juga bukan asisten pribadi Yesus. Dia adalah wartawan lepas. Catat, dia adalah wartawan lepas. Dia adalah pewarta lepas. Dia adalah orang yang kemudian gemar menulis. Dia adalah penulis peristiwa, kisah, kesaksian, cerita-cerita yang ada pada masa itu. Apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dapatkan akan dicatat di dalam catatan hariannya. Bisa jadi itu kebenaran, bisa jadi itu adalah dongeng, bisa jadi itu adalah hurafat, bisa jadi itu adalah angan-angan, bisa jadi itu adalah duga-menduga, bisa jadi itu kesaksian orang, bisa semuanya dicatatkan. Namanya juga wartawan. Coba Anda lihat di Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius yang duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Ini penulis loh, penulis Matius. Penulis kitab Matius mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Harusnya kalau penulisnya adalah Matius, maka dia mengatakan, lalu Yesus melihatku yang sedang duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepadaku, ikutilah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Tapi faktanya nggak begitu narasi pewarta ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Bukti bahwa pengarang ini bukanlah Matius, murid Yesus yang dipanggil kemudian untuk melakukan penginjilan. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, apakah hanya Matius 24 ini? Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa semuanya itu adalah firman Tuhan. Itu sabda Yesus, itu ada kebenaran. Tidak. Tidak sama sekali. Aku memandang penulis Matius ini adalah sebagai wartawan yang mencatat apa yang ingin dia catat, yang dia coret apa yang perlu dia coret,
yang ditulis bagian depan apa yang mesti dia terus depan, di tengah apa yang di tengah, di ujung apa yang di ujung. Bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Ini hanya wartawan mencatat apa yang dia temukan, itu yang dituliskan. Apa yang kemudian menurutnya baik, ya itu yang dinarasikan. Karena ini adalah catatan, bukan firman Tuhan. Ini adalah buku yang lolos pada saat pengkanonan. Jadi di dalamnya ada kebenaran, yes. Di dalamnya ada kesesatan, ya. Di dalamnya kemudian ada informasi akurat, ya. Di dalamnya juga ada berita-berita khayalan, yes. Dongeng, ya. Cerita-cerita, iya. Peristiwa-peristiwa, iya. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah kebijaksanaan ilmu pengetahuan kita untuk menapaki isi daripada buku ini. Ketika dikatakan Nabi Tuhan, orang suci, datang ke bumi, lantas disandingkan dengan salib. Lalu kita pelajari, di dalam buku yang sama, ternyata salib itu untuk orang yang dikutuk. Maka kemana rasio kita? Bukankah hukum penyaliban itu hanya diberikan kepada pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Dan bukankah oknum-oknum, berapapun oknum, kalau namanya disalibkan oleh karena dosa yang mereka lakukan, maka oknum ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim? Maka mana kebenaran itu? Ketika Yesus orang yang dikasihi, dia adalah anugerah, dia adalah karunia, percaya kepadanya selamat. Lalu kenapa dia dikutuk? Oh, muncul cerita belakangan dari orang-orang Kristen dari barat. Oh, dia dikutuk karena dosa-dosa kami loh. Hah? Dari mana aspek ini? Dari mana unsur ini? Di mana dapat konsep ini? Dosa ditebus oleh orang sehingga orang itu dikutuk oleh Elohim. Kan enggak nyambung. Yang dikutuk adalah pelakunya sendiri. Dan pelakunya ini dikutuk oleh Elohim. Bukan dia dikutuk karena dosa-dosa orang lain. Tidak ada itu, resep itu enggak ada. Konsep itu, konsep tralala trilili yang dipermulus ceritanya kemudian. Supaya banyak orang tertipu. Seakan-akan itu betul. Di mana logikanya orang? Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang jadi korban. Ya kalau dia syariat, kalau dia ketetapan, dia rukun yang wajib ada, maka yang ada hewan. Bukan manusia, apalagi Tuhan. Itu cerita-cerita tahayul yang tidak punya dasar. Apa yang terjadi belakangan? Oh, ini dikawinkan dengan kitab ini. Yang ini dikawinkan dengan kitab ini. Yang ini dikawinkan dengan kitab ini. Biar pas gitu loh. Oh, yang ini disusun. Oh, ini rangkaiannya adalah Mazmur 22. Oh, ini adalah Yesaya 53. Oh, kalau yang ini Yesaya 43. Kalau yang ini, oh ini yang di dalam Yesaya 7:14. Semua dikawin-kawinkan demi ego nafsu kemudian terhadap pengingkaran kepada ajaran yang benar. Itu aja dulu konsepnya. Jadi kalau Anda mengatakan dari mana Anda mendapatkan, saya terima semuanya, saya pelajari semuanya, saya kaji semuanya. Pada endingnya kemudian penulis-penulis kitab saudara Bro Admin ini tidak pernah sadar kalau kitabnya, catatannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang tak berakal sehat. Dia hanya menulis sesuai dengan apa seleranya. Dia tidak pernah mengatakan, aku menerima wahyu dari langit, lalu aku menyusunnya. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Kitab wahyu pun tidak menerangkan seperti itu. Coba Anda baca wahyu 1. Apa yang dikatakan di sana? Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Allah, yang untuk diberitakan kepada hamba-hambanya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini maksudnya apa ini? Siapa lagi nih Yohanes? Beda lagi dengan penulisnya. Harusnya kalau buku wahyu ini dituliskan oleh Yohanes, maka dikatakan, dan ia telah menyatakannya kepada hambanya, yaitu aku.
Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, Bang Suma. Oke, ini mohon maaf ya. Yang saya tanyakan tadi tentang cara Bang Sumanya, bukan. Tapi ketika Bang Suma menjawab dengan iman Bang Suma, ya saya no comment sih kalau dengan cara itu. Maksudku gimana ya? Jangan menggunakan hanya satu ayat saja kemudian itu yang benar, karena menurut iman Bang Suma itu yang dijelaskan dalam iman Bang Suma. Ya yang nggak seperti itu juga, Bang. Kalau bisa jangan seperti. Jadi pertanyaanku tuh bukan tentang imannya Bang Suma, enggak. Tapi cara Bang Suma menggunakan alat itu gitu loh. Kalau kayak gitu kan sama kayak apa ya? Kayak cherry picking gitu enggak sih? Jadi hanya menguntungkan menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan saja. Tapi oke lah. Itu juga sebenarnya sudah pernah terjadi dulu di zaman Yesus ya. Waktu di Matius juga, saya nggak pergi ke luar itu. Di Matius dulu pernah ada perkataan waktu Yesus dibawa ke padang gurun, iblis itu membacakan satu ayat dan dipotong hanya segitu aja. Katanya begini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi ayat ini kan dipotong, dilontarkan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi maksudnya di sini kita nggak boleh sepotong-sepotong seperti itu, harus sepenuhnya. Tentang apa yang dimaksud dengan janji Tuhan dan tentang apa yang dikatakan misalnya perintah Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya sepenuhnya kita harus mengerti. Bukan hanya sepotong-sepotong begitu, Bang Suma. Jadi yang aku tanyakan itu caranya Bang Suma menggunakan Matius, percaya dengan Matius 24:24 tetapi tidak percaya dengan pemberitaan Matius yang lain itu, dan menggunakan argumentasi dari misalnya iman Bang Suma, ya saya no comment kalau itu. Kan kata Bang Suma sendiri kalau iman itu urusan masing-masing, kan begitu. Tapi dalam hal argumentasi, kalau memang percaya dengan Matius 24:24 harusnya percaya juga atau mungkin mempertimbangkan juga dengan Matius yang lain, yang bahkan ceritanya memang bertolak belakang dengan cerita Nabi Isa yang tidak wafat dan tidak disalib. Bahkan Nabi Isa tidak mengajarkan hal-hal misalnya seperti kasih atau yang lain-lain. Begitu Bang Suma. Oke, baik. Saya memandang saudara ini apa ya, enggak cermat menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau saya sederhanakan yang saya sajikan tadi itu, seibarat uang palsu. Uang palsu itu tidak semuanya palsu. Dia nanti dikatakan palsu kalau objek ini dianggap uang. Kalau dikatakan ini kertas, maka itu asli kertas. Tapi ketika kemudian yang dianggap kertas dan asli kertas ini statusnya dialihkan menjadi duit, maka seketika dia menjadi palsu. Asli kertas, tapi ketika dikatakan duit, baru itu adalah palsu. Itu duit palsu. Lalu bagaimana kemudian